Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua yang sudah subscribe, semoga masuk surga amin. Dukungan Anda membuat konten seperti ini bisa terus hadir dan berkembang. Tahun 2026 menjadi salah satu titik balik paling menentukan dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi dunia, dan ketegangan geopolitik yang belum sepenuhnya reda, pemerintah Indonesia mengumumkan sebuah langkah besar. Deklarasi Percepatan Industri Nasional ke-2026. Bukan sekadar program, bukan hanya rencana 5 tahunan. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia ingin melompat lebih jauh. Pagi itu, suasana istana terasa berbeda. Kamera media nasional dan internasional berjajar rapi. Di layar besar terpampang peta Indonesia dengan kawasan industri yang menyala seperti konstelasi bintang. Udara terasa tegang, namun penuh harapan. Deklarasi itu berisi satu pesan utama. Indonesia tidak lagi ingin menjadi sekadar pemasok bahan mentah. Negara ini ingin naik kelas. Hilirisasi diperluas. Industri manufaktur diperkuat. Transformasi digital dipercepat. Energi hijau dijadikan fondasi. Di balik kata-kata resmi, tersimpan ambisi besar. Menjadikan Indonesia pusat manufaktur dan industri strategis Asia Tenggara dalam 1 dekade ke depan. Tahun 2026 bukan dipilih secara kebetulan. Ada kalkulasi ekonomi di baliknya. Pasar global mulai beralih. Perusahaan-perusahaan multinasional mencari alternatif rantai pasok baru. Dunia sedang melakukan reshoring dan friendshoring. Asia Tenggara menjadi magnet. Indonesia melihat celah itu. Cadangan nikel terbesar dunia. Potensi bauksit, tembaga, timah. Populasi produktif yang besar. Bonus demografi yang sedang berada di puncaknya. Namun selama bertahun-tahun, Indonesia lebih dikenal sebagai eksportir bahan mentah. Deklarasi Percepatan Industri ingin memutus pola lama itu. Pemerintah mengumumkan target peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB hingga lebih dari 25% dalam beberapa tahun ke depan. Investasi didorong. Regulasi dipangkas. Kawasan industri diperluas. Infrastruktur pelabuhan dan logistik dipercepat. Hilirisasi bukan istilah baru. Namun tahun 2026 menjadikannya lebih agresif. Ekspor biji mentah semakin dibatasi. Smelter bertambah. Pabrik baterai kendaraan listrik mulai beroperasi penuh. Kawasan industri terintegrasi muncul di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Indonesia ingin menjadi pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik global. Langkah ini bukan tanpa risiko. Tekanan perdagangan internasional sempat muncul. Gugatan dagang pernah terjadi. Namun pemerintah bersikeras, nilai tambah harus dinikmati di dalam negeri. Di daerah-daerah industri baru, wajah ekonomi berubah cepat. Kota-kota kecil tumbuh menjadi pusat produksi. Jalan raya dipenuhi truk kontainer. Lampu pabrik menyala hingga dini hari. Revolusi industri tidak lagi identik dengan cerobong asap semata. Tahun 2026, otomatisasi dan kecerdasan buatan menjadi bagian dari strategi nasional. Pabrik-pabrik baru dirancang berbasis Internet of Things. Robot industri mulai menggantikan pekerjaan repetitif. Sistem manajemen produksi terkoneksi secara real-time. Indonesia tidak ingin tertinggal dalam industri 4.0. Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Usia produktif mendominasi.
Deklarasi 2026 menempatkan sumber daya manusia sebagai kunci utama. Politeknik diperbanyak. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kerjasama dengan perusahaan global diperluas. Namun kualitas pendidikan menjadi sorotan. Tidak semua daerah memiliki akses pelatihan yang sama. Percepatan industri membutuhkan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Investor global berdatangan. Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Eropa, hingga Amerika menunjukkan minat besar. Penanaman modal meningkat tajam. Namun di tengah arus modal asing, muncul perdebatan klasik, sejauh mana Indonesia tetap menjaga kedaulatan ekonomi? Percepatan industri harus seimbang antara membuka pintu dan menjaga kendali. Di balik angka investasi yang fantastis, ada negosiasi panjang dan strategi yang tak terlihat publik. Industri berkembang pesat di beberapa wilayah, namun belum merata di seluruh Nusantara. Pulau Jawa masih dominan. Kawasan timur mulai tumbuh, tapi belum seimbang. Deklarasi 2026 menjanjikan pemerataan. Pembangunan pelabuhan, bandara kargo, dan kawasan ekonomi khusus diperluas. Namun pemerataan bukan hanya soal infrastruktur. Ini tentang akses pendidikan, konektivitas digital, dan dukungan UMKM. Dunia mulai memperhatikan. Laporan lembaga internasional menyebut Indonesia sebagai rising industrial power. Rantai pasok global mulai memasukkan Indonesia sebagai simpul penting. Ekspor manufaktur meningkat. Produk baterai, baja, dan petrokimia mengalir ke berbagai negara. Citra Indonesia berubah, dari eksportir bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah. Namun persaingan regional ketat. Vietnam, Thailand, dan Malaysia tidak tinggal diam. Deklarasi Percepatan Industri 2026 adalah langkah berani. Ia lahir dari keyakinan bahwa Indonesia tidak boleh berjalan biasa-biasa saja. Di balik grafik pertumbuhan, ada kerja keras, perdebatan kebijakan, dan tantangan yang terus berkembang. Industrialisasi bukan sprint. Ia maraton panjang. Jika strategi ini konsisten, Indonesia bisa memasuki era baru sebagai negara industri modern dengan fondasi hijau dan digital. Namun jika tidak dikelola hati-hati, percepatan bisa berubah menjadi tekanan. Tahun 2026 mungkin akan dikenang sebagai tahun ketika Indonesia memutuskan untuk melompat. Dunia mulai memperhatikan. Laporan lembaga internasional menyebut Indonesia sebagai rising industrial power. Rantai pasok global mulai memasukkan Indonesia sebagai simpul penting. Ekspor manufaktur meningkat. Produk baterai, baja, dan petrokimia mengalir ke berbagai negara. Citra Indonesia berubah, dari eksportir bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah. Namun persaingan regional ketat. Vietnam, Thailand, dan Malaysia tidak tinggal diam. Apakah Indonesia mampu mempertahankan momentum? Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Usia produktif mendominasi. Deklarasi 2026 menempatkan sumber daya manusia sebagai kunci utama. Politeknik diperbanyak. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kerjasama dengan perusahaan global diperluas. Namun kualitas pendidikan menjadi sorotan. Tidak semua daerah memiliki akses pelatihan yang sama. Percepatan industri membutuhkan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Apakah kesiapan SDM akan menjadi penggerak atau justru hambatan? Keikutsertaan Indonesia di Board of PAC di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan dinamika baru dalam diplomasi Indonesia yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam upaya penyelesaian konflik dunia.
Walau masih banyak tantangan dan kritik, langkah ini mencerminkan keinginan Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian global sesuai prinsip konstitusional dan tradisi diplomasi negara. Narasi di atas didasarkan pada laporan media yang kredibel dan dikemas sebagai alur penceritaan faktual, mulai dari sejarah diplomasi, perdebatan domestik, tantangan teknis, hingga upaya Indonesia memperkuat perannya di pentas dunia dengan bergabung ke Board of PAC. Keputusan bergabung dengan Board of PAC tidak lepas dari kritik dan perdebatan di dalam negeri. Sebagian masyarakat dan kelompok akademis mempertanyakan legitimasi forum tersebut karena format dan mandatnya yang belum seterkenal organisasi internasional lain. Kritik datang dari berbagai kalangan yang meminta transparansi lebih lanjut soal fungsi dan tujuan forum ini. Debat ini melibatkan mantan diplomat, anggota parlemen, dan pengamat hubungan internasional yang menekankan politik luar negeri bebas dan aktif harus dijalankan dengan prinsip jelas. Sebagai presiden, Prabowo sering muncul dalam forum internasional dan mencatatkan diri sebagai figur yang menekankan solusi damai dalam kebijakan luar negeri, termasuk pidato dan pernyataan tentang pentingnya stabilitas regional dan penyelesaian konflik melalui dialog. Keikutsertaan Indonesia di Board of PAC juga dipandang sebagai penguatan peran strategis negara dalam forum internasional, memberi suara aktif dalam urusan damai global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua yang mendengarkan kisah ini. Malam ini saya akan membawa Anda menyelami sebuah cerita yang mungkin terdengar seperti berita internasional biasa, namun menyimpan lapisan misteri yang jarang terungkap ke permukaan. Sebuah kisah tentang kekuasaan, diplomasi, dan sebuah lembaga global bernama Board of PAC, organisasi yang konon berdiri di balik berbagai kesepakatan damai dunia, tetapi hampir tak pernah muncul di sorotan publik. Dan ketika nama Prabowo disebut sebagai salah satu tokoh yang bergabung di dalamnya, banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Cerita ini bukan sekadar tentang politik. Ini tentang keputusan yang diambil dalam sunyi. Tentang pertemuan-pertemuan tertutup. Tentang sebuah undangan yang datang di waktu yang tak biasa. Semuanya bermula pada sebuah malam yang tenang di Jakarta. Hujan turun tipis di atas atap gedung-gedung tinggi. Kota masih berdenyut pelan, namun di salah satu ruangan kerja dengan pencahayaan redup, suasana terasa berbeda. Di atas meja kayu besar tergeletak sebuah amplop berwarna krem, tanpa logo negara, tanpa cap resmi. Hanya nama yang tertulis dengan tinta hitam tegas. Prabowo berdiri menghadap jendela, memandang lampu kota yang berpendar di kejauhan. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya jelas tidak. Undangan itu diterimanya beberapa jam sebelumnya, melalui jalur diplomatik yang tidak biasa. Bukan melalui kementerian. Bukan melalui kedutaan. Melainkan melalui seseorang yang tak pernah muncul dalam daftar resmi pertemuan. Board of PAC. Nama itu terdengar sederhana, hampir terlalu sederhana untuk sebuah organisasi yang disebut-sebut memiliki akses langsung ke para pemimpin dunia. Tidak ada situs resmi yang jelas. Tidak ada konferensi pers rutin. Namun setiap kali konflik besar mereda tanpa penjelasan terbuka, nama itu beredar dalam bisikan. Prabowo duduk perlahan dan membuka amplop tersebut. Isinya hanya satu lembar kertas dengan kalimat singkat. Your presence is requested. Geneva. Confidential. Tak ada tanda tangan. Tak ada stempel. Hanya koordinat lokasi dan tanggal yang sudah sangat dekat. Ia bukan orang yang asing dengan diplomasi internasional. Ia memahami bagaimana dunia bekerja, bagaimana keputusan yang menentukan nasib jutaan orang seringkali dibuat dalam ruang tertutup. Namun undangan ini terasa berbeda. Terlalu sunyi. Terlalu rahasia. Di sisi lain, dunia sedang berada dalam fase rapuh.
ketegangan regional meningkat. Persaingan geopolitik mengeras. Banyak negara berbicara tentang perdamaian, tetapi di lapangan, bayangan konflik terus bergerak. Board of PAC, menurut informasi yang berhasil dikumpulkan secara terbatas, bukanlah organisasi formal seperti PBB. Ia lebih mirip lingkaran tertutup, kumpulan tokoh yang dianggap memiliki pengaruh nyata dan pengalaman strategis, duduk bersama tanpa sorotan kamera, mencari solusi yang tidak bisa dibicarakan di podium terbuka. Mengapa namanya muncul? Mengapa sekarang? Di meja itu, ponsel bergetar pelan. Pesan singkat dari seorang penasihat senior. Ini bukan undangan biasa. Mereka jarang membuka keanggotaan baru. Prabowo menatap layar itu beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ia tahu, menerima undangan ini berarti memasuki wilayah yang tak sepenuhnya transparan. Namun menolak bisa berarti kehilangan kesempatan untuk memahami dinamika global yang sedang bergerak di bawah permukaan. Di luar, hujan mulai reda. Kota kembali terdengar jelas. Ia berdiri, menutup map berisi dokumen-dokumen lain, lalu mengambil amplop itu sekali lagi. Pandangannya tajam, penuh perhitungan. Kadang, keputusan terbesar tidak diumumkan dengan sorak-sorai. Kadang, ia dimulai dari satu kalimat singkat dalam kertas tanpa tanda tangan. Dan malam itu, di tengah sunyi Jakarta, sebuah keputusan perlahan terbentuk. Namun ia belum tahu bahwa perjalanan menuju Geneva bukan sekadar perjalanan diplomatik biasa. Karena Board of PAC ternyata menyimpan sesuatu yang bahkan lebih dalam dari sekadar agenda perdamaian. Beberapa dekade terakhir, konflik global seperti di Timur Tengah, Ukraina, serta ketegangan regional lain menempatkan dunia pada dinamika baru. Dalam konteks itu, muncul berbagai mekanisme diplomasi baru. Salah satunya adalah Board of PAC, inisiatif diplomasi multilateral yang diperkenalkan oleh beberapa negara besar sebagai ruang baru untuk mengawal stabilisasi pasca konflik. Walau bukan badan resmi seperti PBB, keberadaannya menjadi bagian dari upaya baru menyelesaikan konflik secara pragmatis. Seiring ketegangan global yang terus berkembang, negara-negara dunia mencari ruang dialog baru selain platform tradisional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan ASEAN. Keputusan bergabung dengan Board of PAC tidak lepas dari kritik dan perdebatan di dalam negeri. Sebagian masyarakat dan kelompok akademis mempertanyakan legitimasi forum tersebut karena format dan mandatnya yang belum seterkenal organisasi internasional lain. Kritik datang dari berbagai kalangan yang meminta transparansi lebih lanjut soal fungsi dan tujuan forum ini. Debat ini melibatkan mantan diplomat, anggota parlemen, dan pengamat hubungan internasional yang menekankan politik luar negeri bebas dan aktif harus dijalankan dengan prinsip jelas. Negara seperti Indonesia yang besar dan heterogen menghadapi tantangan teknis ketika terlibat dalam forum multilateral baru. Termasuk dalam hal alokasi sumber daya, posisi diplomatik yang harus dipertahankan secara konsisten, dan koordinasi dengan negara lain yang memiliki kepentingan berbeda. Tantangan ini menunjukkan bahwa diplomasi bukan hanya tentang pernyataan publik tetapi juga tentang manajemen hubungan strategis di belakang layar. Keputusan bergabung dengan Board of PAC tidak lepas dari kritik dan perdebatan di dalam negeri. Sebagian masyarakat dan kelompok akademis mempertanyakan legitimasi forum tersebut karena format dan mandatnya yang belum seterkenal organisasi internasional lain. Kritik datang dari berbagai kalangan yang meminta transparansi lebih lanjut soal fungsi dan tujuan forum ini. Debat ini melibatkan mantan diplomat, anggota parlemen, dan pengamat hubungan internasional yang menekankan politik luar negeri bebas dan aktif harus dijalankan dengan prinsip jelas. Sebagai presiden, Prabowo sering muncul dalam forum internasional dan mencatatkan diri sebagai figur yang menekankan solusi damai dalam kebijakan luar negeri,
termasuk pidato dan pernyataan tentang pentingnya stabilitas regional dan penyelesaian konflik melalui dialog. Keikutsertaan Indonesia di Board of PAC juga